Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Kali ini saya ingin membahas Harry Pras yang masih sangat getol sekali ya, mengharamkan tahlilan itu. Katanya adat istiadat yang kemudian dia katakan itu ritual, kemudian dia sebut lagi itu sebagai ibadah yang mengada-ada ya. Di zaman Rasul tidak ada, Rasulullah itu tidak pernah mentahlili istrinya ketika meninggal dunia, Sayyidah Khadijah, kemudian anak-anak Nabi Muhammad. Ya terlalu jauh mengambil analogi seperti itu, tapi oke lah, kita ladeni sebentar sedikit aja, nggak usah pakai dalil, tapi kita pakai logika saja sebagaimana dia juga menggunakan logika itu, atau kita menjelaskan bagaimana dia membuat penjelasan itu sendiri gitu ya. Mari kita lihat. Nah, ini videonya. Bahwa Sunan Kalijogo dulu ketika masuk ke tanah Jawa itu mendakwahkan Islam, menjumpai adat-adat setempat yang sudah lebih dulu Hindu masuk ke sana. Ketika ada orang meninggal, melakukan perayaan-perayaan, makan-makan, minum khamr, bahkan begadang-begadang selama 7 hari, 40 hari dan lain sebagainya itu, Sunan Kalijaga mendiskusikan itu dengan sunan-sunan yang lain. Untuk apa? Nah, ini perlu kita lihat ya. Dia menceritakan sejarah dari wali yang dia kutip dari Ustadz Haji Hidayat. Jadi itu adalah budaya Hindu, budaya agama-agama sebelum Islam datang. Nah, ini perlu kita ketahui. Ini oke, kita terima ya pandangan itu. Sampai di situ gitu. Kita lihat seterusnya. Untuk memasuki adat itu merubah yang isinya suatu kemaksiatan dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan juga zikir-zikiran. Terus Oke, dia menceritakan ya bagaimana Sunan Kalijaga bukan mengubah budaya, tapi memodifikasi budaya itu yang awalnya mereka bermaksiat, kemudian menjadi hal-hal yang baik itu. Itu sama juga dengan perdebatan musik sebenarnya ya. Perdebatan musik itu melalaikan gitu, melalaikan. Tapi kalau sudah ada lirik-lirik dakwah di situ tentu kan menjadi baik gitu kan. Dengan musik orang lebih mudah mengingat gitu kan dan sebagainya, apalagi orang yang malas membaca, apalagi seperti kita-kita ini orang awam gitu ya. Dengan musik kita bisa menikmati hal-hal yang ya kita merenungkan syair-syair itu gitu. Ya sama ya, memodifikasi musik itu sebenarnya melalaikan, tapi kalau diisi dengan itu kan jadi beda halnya ya. Ini budaya yang tadi kemudian dimodifikasi oleh Sunan Kalijogo, tentu beda ini nih, perlu kita pahami. Kita lanjut ya. pernyataan itu ditentang oleh Sunan Giri, teman-teman. Karena takutnya itu nanti dianggap sebagai ibadah. Ya, begitu kata Sunan Giri. Tetapi Sunan Kalijogo memiliki pandangan yang lain. Kalau itu tidak dirubah, maka kebiasaan tersebut akan menjamur lebih dalam lagi. Dan itu bisa dipengaruhi dengan agama-agama lain yang mungkin masih berpengaruh di tempat itu. Akhirnya apa? Sunan Kalijogo memutuskan untuk masuk ke sana dan merubah kebiasaan yang ada dan tidak menghilangkan adat tersebut. Akhirnya apa? Berjalanlah tahlilan itu. Berjalanlah adat-adat tersebut dengan dimasukkan bacaan-bacaan Al-Quran, zikiran, dan lain sebagainya. Dan di sini teman-teman, apakah kekhawatiran dari Sunan Giri tentang tahlilan ini terjadi? Terjadi, teman-teman. Kita lihat kekhawatiran seperti apa yang dia maksud. Mari kita lihat nih, kekhawatiran seperti apa yang dia maksud ini, yang dia dari Sunan Kalijaga itu tadi, yang merubah budaya atau memodifikasi adat istiadat itu menjadi adat yang baik. Apa yang dia khawatirkan itu? Kita lihat Harry Pras ini ya. Ya, adat tahlilan ini sudah dianggap ibadah. Dianggap ibadah, dianggap kewajiban. Sehingga apa? Setiap Oke, jadi yang dia khawatirkan adalah ternyata adat istiadat tahlilan ini telah dianggap oleh orang-orang menjadi ibadah. Nah, pertanyaan saya, yang menganggap
itu sebagai ibadah itu siapa gitu. Siapa yang menjadikan itu ibadah gitu. Seolah-olah itu menjadi kewajiban yang kalau tidak dilakukan berdosa. Saya rasa saya tidak pernah mendengar fatwa ulama manapun, bahkan dari NU yang katanya memiliki ritual atau ibadah, bukan ibadah, tapi kebiasaan tahlilan dan sebagainya itu, saya tidak pernah mendengar ulama dari NU mengatakan berdosa orang yang tidak bertahlil. Tidak pernah. Gitu. Saya tidak pernah mendengar. Nah ini khawatir saya ini Heritas ini salah paham ya. Atau mungkin saya salah paham. Mari kita dengarkan lagi. Keluarga yang mengaku diri mereka Nahdiyin sebagai warga NU pasti ketika meninggal dirayakan tahlilan itu teman-teman sampai 7 hari, 40 hari, 100, 1000, setahun dan lain sebagainya. Sedangkan itu adalah perkara bid'ah yang makruh meskipun Lihat tuh pernyataannya nyeleneh sekali gitu kan. Hal bid'ah yang makruh itu. Ini gimana saya memahami hal bid'ah yang makruh ini? Ini membingungkan. Dia katakan tadi warga Nahdien itu sudah dipastikan kalau ada yang meninggal akan membuat tahlilan. Ini saya harus menjelaskan sedikit saja barangkali ya bahwa memang kebudayaan ya sebelum dia menjadi adat istiadat. Jadi Hari Pres harus paham ya apa itu budaya kemudian menjadi tradisi dan adat gitu ya. Budaya itu definisinya gini, segala sesuatu yang keluar dari manusia dalam pengertian perilaku, tingkah laku sosial itu adalah budaya. Kita senang dengan pakaian seperti ini itu budaya. Siapa yang membuat baju seperti ini itu kan mereka yang membuat baju seperti ini pasti melakukan survei melihat kesukaan-kesukaan zaman sekarang gitu. Makanya model-model model-model baju itu banyak itu disebut budaya, tren akhirnya kan tren. Nah, kemudian itu bisa menjadi adat. Nah, pakaian itu bisa menjadi adat jika itu menjadi khas suatu komunitas baik itu kecil atau lingkupnya lebih besar. Makanya ada pakaian adat gitu loh. Pakaian yang dirancang oleh suatu komunitas tertentu yang dihormati gitu yang kemudian di apa namanya dipakai terus menerus lah kira-kira begitu. Anak pang mereka punya pakaian adat gitu loh. Walaupun tidak resmi, tidak diakui oleh siapapun, tapi komunitas mereka bahwa anak pang itu berpakaian seperti itu gitu ya bisa lah kita lihat yuk lihat YouTube lah gitu ada pakaiannya sendiri gitu. Ada juga komunitas misalnya silat dia kan Harry Pras ini pesilat dia harusnya tahu ada pakaian adat di dalam silat itu yang dihormati yang disimpan rapi-rapi. Kenapa dia disebut menjadi pakaian adat? Karena dia menyimpan banyak sekali memori. Jadi kemudian ada orang ujuk-ujuk datang mengharamkan, itu kan repot kita itu. Repot, serba repot ini. Jadi mari supaya saya tidak salah paham, sebagaimana video saya sebelumnya itu, saya disuruh membuat tutorial mesin itu. Komentar orang-orang itu pedih sekali teman-teman. Mari kita lanjut lagi ya. pun tidak menghilangkan pahalanya teman-teman. Tetapi memerangi ini, menghentikan kegiatan ini disebut mendapatkan pahala juga dari Allah. Kalau perkara sodakoh nih, perkara sodakoh kita mau bersedekah baju misalkan, baju ini saya beli, saya mau kasih kepada tukang parkir dan pahalanya saya akan limpahkan kepada orang tua, saya sebagai anak. Itu bisa teman-teman, itu boleh ya sampai pahalanya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketetapan amaliyah yang selama 7 hari itu. Kalau jadi kita semakin jelas ya yang dia maksud itu ketetapan amaliyah. Jadi seolah-olah orang yang melakukan tahlilan ini dan orang-orang perancang di awal-awal itu menetapkan amaliyah.
Padahal di awal dia mengatakan dan dia membacakan referensinya itu, dan saya setuju dengan referensi itu yang dia kutip dari Ustadz Hadi Hidayat, bahwa ini budaya asing, budaya agama lain yang kemudian dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga. Jadi ketetapan-ketetapan itu bukan dari Sunan Kalijaga atau penerus Sunan Kalijaga. Ketetapan-ketetapan itu bagian dari adat itu sendiri. Jadi ini fitnah yang keji. Makanya udahlah ya, sampai di sini aja video ini. Saya juga bosen membahas tahlilan-tahlilan itu. Bahkan kita bisa melihat logika mereka yang mengharamkan tahlilan itu nggak nyampe gitu, apalagi kita mau melawannya dengan dalil-dalil. Udahlah, cukup pakai jurus mabuk aja sebenarnya, jurus mabuk. Udah ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.